Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan membahas mengenai materi analisis biaya, volume, dan juga laba. Nah, perkenalkan di kelompok 3 ini ada 3 orang. Yang pertama, Saudari Cantika Olivia Pardi. Yang kedua ada Saudari Nazwa Azahra. Dan yang ketiga, itu adalah Saudari saya sendiri, Rahel Lorenza Siburian. Nah, pertama itu kita akan masuk ke materi full costing dan juga variable atau direct costing. Nah, di sini ada kelemahan full costing yang menekankan pentingnya produksi dibandingkan dengan penjualan. Kalau misalnya di full costing ini, dalam metode full costing, fokus utama ada pada aktivitas produksi. Penilaiannya itu dilakukan berdasarkan selisih biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan. Jika suatu saat jumlah produksi lebih rendah daripada kapasitas normal, laporan laba atau rugi akan menunjukkan kerugian seperti pada kuartal 3 nanti. Sebaliknya, jika produksi melebihi kapasitas yang direncanakan, laporan laba atau rugi akan tampak menguntungkan. Hal ini membuat perusahaan seolah-olah semakin menguntungkan jika semakin banyak produksi, meskipun penjualan tidak meningkat. Nah, metode full costing juga membebankan biaya overhead tetap di tiap elemen biaya produksi. Dalam metode full costing, semua biaya yang berkaitan dengan pembuatan produk, baik biaya tetap maupun variabel dibebankan sebagai biaya produksi itu. Konsep ini menimbulkan adanya kelemahan karena biaya overhead tetap ikut melekat pada setiap produk, sehingga terjadi perbedaan antara biaya sesungguhnya dan juga biaya yang dibebankan kepada periode tertentu. Jika produk tidak habis terjual, biaya tetap yang melekat pada produk akan dibawa ke periode selanjutnya. Akibatnya, semakin besar presiden akhir, semakin besar pula biaya yang dibebankan atau dipindahkan ke periode selanjutnya, sehingga laba rugi di setiap tahun dapat terlihat berubah atau tidak konsisten. Maka dari itu muncullah pendekatan baru yang dikenal sebagai metode biaya variabel atau direct costing yang telah muncul untuk mengatasi kelemahan metode biaya penuh. Dalam metode ini hanya variabel yang dibebankan ke biaya produksi. Biaya tetap tidak termasuk dalam perhitungan biaya produksi karena dianggap sebagai biaya periode, yaitu biaya yang timbul akibat berlalunya waktu, bukan karena perubahan volume produksi. Oleh karena itu, metode biaya variabel menganggap biaya variabel tetap metode biaya variabel menganggap biaya tetap sebagai biaya non produksi, sementara metode biaya penuh menganggapnya sebagai bagian dari biaya produksi. Nah, berikut ini ada data yang diberikan untuk menyusun laporan laba rugi dengan hasil seperti ini. Nah, perbedaannya itu yang pertama di laba kotor. Dalam biaya variabel tidak ada laba kotor yang ada. Yang ada itu adalah margin kontribusi atau penjualan dikurangi semua biaya variabel untuk menutup biaya tetap dan juga menghasilkan laba. Kalau misalnya dalam biaya penuh atau full costing, laba kotor diperoleh dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan karena biaya tetap pabrik dibebankan ke produk. Yang kedua itu perbedaan bisa kita lihat di biaya barang yang dihasilkan dan persediaan. Dalam biaya variabel, persediaan hanya mencakup biaya produksi variabel. Contoh dari soal sebelumnya itu 16.000 dikali 7.000 unit sama dengan 112.000. Dalam biaya penuh, persediaan mencakup biaya variabel ditambah biaya tetap pabrik, sehingga nilainya lebih tinggi, yaitu 18.800 dikali 7.000 unit sama dengan 131.600. Nah, sistem biaya variabel tidak menunda biaya tetap ke periode berikutnya, karena biaya tetap langsung dibebankan pada periode terjadinya. Yang ketiga itu perbedaan yang bisa kita lihat di laba operasional bersih. Perbedaan laba bersih terjadi karena adanya persediaan akhir. Dalam metode biaya penuh, beberapa biaya tetap dapat ditunda, sehingga laba tampak lebih besar. Sebaliknya, metode biaya variabel membebankan semua biaya tetap langsung ke periode saat ini, sehingga laba hanya dipengaruhi oleh volume penjualan. Jika tidak ada persediaan awal atau akhir, laba kedua metode akan sama. Nah, kekurangan pada metode biaya variabel ini yang pertama, sulit untuk memisahkan biaya variabel ataupun tetap dengan akurat. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk pelaporan eksternal sesuai dengan SAK. Nah, ada manfaat direct costing bagi manajemen. Yang pertama itu bagi perusahaan direct costing bermanfaat dalam perencanaan, pengawasan, dan juga analisis biaya yang lebih tepat apabila dibandingkan dengan penggunaan full costing yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menjelaskan tingkah laku biaya dengan jelas. Dalam penggunaan metode direct costing akan terlihat jumlah sumbangan untuk memperoleh laba dan menutup biaya tetap yang disebut dengan contribution margin atau marginal income, baik per unit maupun secara keseluruhan dari penjualan dengan jalan mengurangkan biaya variabel dari penjualan. Manfaat dari costing bagi pemakaian data akuntansi untuk mengambil putusan untuk berbagai tujuan. Menurut S. Hadi Brito pada tahun 1984,
Sering seorang manajer dihadapkan kepada situasi-situasi yang memerlukan putusan yang tepat, untuk mana diperlukan perhitungan-perhitungan yang cermat. Misalkan berdasarkan data akuntansi yang lampau, terbukti bahwa harga pokok penghasilan suatu produk per unit adalah sebagai berikut. Nah, sampai saat ini, harga jual per unit adalah 1.000 dengan kapasitas produksi hanya mencapai 50% dari kapasitas maksimum atau 100.000 unit. Ada pesanan khusus untuk 20.000 unit dengan harga 750 per unit. Pada pandangan pertama, harga ini tampak lebih rendah daripada harga pokoknya, tetapi tidak sepenuhnya benar karena kapasitas produksi belum mencapai maksimum. Penambahan 2.000 unit tidak akan meningkatkan biaya tetap. Oleh karena itu, keputusan harus berdasarkan pada biaya variabel per unit, bukan biaya total. Jika biaya variabel adalah 600 per unit dan harga jual 750, maka pesanan khusus tersebut itu kan masih untung sekitar 150 per unit. Oleh karena itu, pesanan tersebut harus diterima. Kasus ini menunjukkan pentingnya data akuntansi masa lalu sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Masalah serupa juga sering dihadapi oleh manajer meliputi yang pertama mempersiapkan perhitungan untuk permohonan kredit investasi guna perluasan usaha dengan persyaratan bank. Yang kedua, menganalisis laba rugi saat pertimbangan penggantian mesin lama dengan yang baru agar keputusan yang paling menguntungkan dapat diambil. Selanjutnya, manfaat direct costing bagi pemakaian data akuntansi untuk mengambil keputusan untuk berbagai tujuan. Dari contoh kasus di atas, misalkan selama ini harga jualnya itu 1.000. Diketahui bahwa ada pesanan khusus sebesar 20.000 unit dengan harga 750 perak, dengan harga jual Rp750, maka kontribusi marginnya senilai 150. Jadi keuntungan yang diperoleh dari pesanan tersebut sebesar 3 juta yang didapat dari 20.000 unit dikali Rp150. Dengan titik pulang pokok atau break even point dapat dicari melalui rumus biaya tetap atau fixed cost per kontribusi margin atau contribution margin. Nah, dari kasus di atas, dengan harga normal 1.000 per unit yang harus dijual sehingga mencapai BEP adalah sebagai berikut, yaitu 30 juta per 400. Yang selanjutnya, direct costing sebagai alat perencanaan laba. Direct costing sangat berguna dalam perencanaan laba jangka pendek karena metode ini memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam laporan laba rugi. Dari pemisahan tersebut diperoleh contribution margin yang didapat dari penjualan kurang biaya variabel yang membantu manajemen menentukan laba yang akan diperoleh jika penjualan mencapai jumlah tertentu atau per unit, juga menghitung batas minimal penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau titik impas atau tadi itu break even point. Contohnya, misalnya harga jual per unitnya 1.000, biaya variabel per unitnya 600, biaya tetap per unitnya 300, kapasitas maksimumnya 100.000 unit, penjualan saat ini 85.000 unit, yang berarti 85% dari kapasitas maksimumnya sudah terpakai. Dengan informasi tersebut, manajemen dapat mengevaluasi realisasi penjualan dan memproyeksikan laba untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Nah, begini perhitungannya. Yang selanjutnya itu direct costing sebagai petunjuk penentuan harga jual. Dalam persaingan pasar, perusahaan sering perlu menurunkan harga untuk tetap kompetitif nih di antara saingan dagangnya. Direct costing membantu karena menunjukkan margin kontribusi yang didapat dari penjualan dikurangi biaya variabel. Selama margin kontribusi masih menutup biaya tetap, harga yang lebih rendah tetap menguntungkan. Metode full costing kurang tepat untuk keputusan harga karena memasukkan biaya tetap per unit sehingga hasil tidak mencerminkan kondisi dari sebenarnya. Manajemen juga sering berhadapan dengan banyaknya alternatif yang harus dipilih dengan masing-masing pengaruhnya terhadap perusahaan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan pertolongan analisis kontribusi margin atau direct costing, seperti masalah memasuki pasar-pasar baru, perluasan usaha, memenuhi atau tidak pesanan khusus, membuat sendiri atau memesan bahan pembantu atau suku cadang tertentu. Contoh dari direct costing untuk pengambilan keputusan manajemen dari PT Bekilang. PT Bekilang ini mempunyai kapasitas maksimum mesin memproduksi 100.000 unit per tahun. Perusahaan masih menggunakan 50% kapasitas mesin atau 50.000 unit. Harga jual per unitnya itu 1.000 dengan biaya variabel per unit 600 rupiah, biaya tetap per unit 300 rupiah. Ada pesanan khusus 20.000 unit dengan harga 750 per unit. Apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak? Dengan direct costing atau variable costing ini dapat dianalisis sebagai berikut. Dengan analisis ini, manajemen bisa memilih lebih baik menerima pesanan tersebut karena mendatangkan keuntungan lebih besar atau rugi yang semakin menurun. Nah, bisa kita lihat nih,
Sebelum atau sesudah adanya pesanan khusus. Sebelum ada pesanan khusus, ruginya itu sekitar 10 juta. Tapi karena ada pesanan khusus, labanya bisa menurun sebesar 3 juta. Jadi laba yang ditanggung pada periode itu adalah sebesar 7 juta. Nah, selanjutnya ada analisis biaya, volume, dan laba akan dijelaskan oleh Saudari Cantika Olivia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis biaya, volume, dan laba. Nah, direct costing atau variable costing telah dibicarakan secara singkat manfaat metode tersebut. Salah satu manfaatnya adalah dapat digunakan dalam perencanaan laba. Bagi manajemen, sangat penting mengetahui seberapa besar laba akan diperoleh apabila volume penjualan sebesar X unit. Berapa volume penjualan paling sedikit harus dicapai supaya perusahaan tidak menderita rugi. Berapa batas hasil penjualan merupakan pertanda perusahaan bisa meneruskan atau tidak usahanya. Dalam bagian ini dibahas semua hal yang berhubungan dengan analisis volume, biaya, dan laba. Nah, kita masuk ke break even point. Nah, dalam analisis volume, biaya, dan laba, yang pertama kita bahas adalah break even point atau BEP. Break even point adalah suatu keadaan di mana jumlah penjualan sama dengan jumlah biaya atau keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau laba perusahaan sama dengan nol. Keadaan ini penting diketahui oleh manajemen perusahaan karena dengan mengetahui batas tersebut, manajemen bisa mengambil sikap tentang kebijakan pemasaran, harga, volume, dan biaya. Dengan demikian, bisa merencanakan laba yang akan diperoleh. Break even point bisa dicari dengan pendekatan persamaan atau pendekatan grafik. Nah, kita masuk ke pendekatan persamaan. Yang pertama ada persamaan biasa. Break even point dengan pendekatan persamaan biasa dicari dengan menentukan laba sama dengan 0. Penjualan kurang biaya variabel tambah biaya tetap itu sama dengan laba. Karena laba dan BEP sama dengan 0, maka persamaan tersebut menjadi penjualan dikurang biaya variabel tambah biaya tetap sama dengan 0. Atau penjualan BEP sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap sama dengan 0. Kita masuk ke contohnya. Seorang pengusaha akan menjual mainan anak-anak dengan harga jual Rp3.000 sebuah biaya variabel tiap buah mainan Rp2.000, yaitu berupa karton dan 13 kertas warna Rp1.300 per buah mainan, serta upah yang mengerjakan setiap mainan Rp700. Sedangkan biaya tetap yaitu terdiri dari penunggu stand di pasar malam dan sewa tenda sehari itu Rp75. Rp75.000 itu didapat dari biaya penunggu stand sebesar Rp30.000 dan sewa gedungnya itu Rp45.000. Nah, 3.000 X itu sama dengan 2.000 X tambah 75.000. Lalu 3.000 X dikurang 2.000 X itu sama dengan 75.000. Lalu 1.000 X sama dengan 75.000. X-nya itu dapat 75. Jadi volume terendah yang harus dicapai setiap hari agar perusahaan tidak menderita rugi itu adalah 75 unit atau 75 buah mainan, atau 75 kali Rp3.000 sama dengan Rp225.000. Kita coba untuk mengetes hasil tersebut dengan mengembalikan pada persamaannya. Rp3.000 dikali 75 sama dengan Rp2.000 kali 75 tambah 75.000. Nah, hasilnya Rp225.000 sama dengan Rp150.000 ditambah Rp75.000. Dengan penjualan sebesar Rp225.000 tiap harinya, maka perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak menderita rugi atau pengusaha mainan anak-anak tersebut dalam bentuk break even point dalam penjualan 70 unit mainan tiap hari dengan Rp225.000 bisa ditutup biaya variabel Rp2.000 kali 75 sama dengan Rp150 dan biaya tetapnya Rp75.000. Yang kedua ada metode kontribusi margin. Break even point bisa juga dicari dengan pendekatan marginal income atau contribution margin. Nah, rumusnya itu kontribusi margin sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Misalnya contribution margin per unitnya Rp3.000 dikurang Rp2.000 itu sama dengan Rp1.000. Break even point per unit biaya tetap tambah laba 0 dibagi kontribusi margin sama dengan 100.000 tambah 0 bagi 1.000 sama dengan 100. Atau bisa juga break even point dalam rupiah, biaya tetap tambah laba yang diinginkan dibagi kontribusi margin sama dengan 100.000 tambah 0 bagi 1.000 dibagi 3.000 sama dengan 100.000 bagi 0,333 atau hasilnya 300.000. Atau
biaya tetap bagi sales kurang biaya variabel dibagi sales. Sama dengan biaya tetap dibagi sales per sales dikurang biaya variabel per sales. Itu sama dengan 1 dikurang biaya tetap dibagi biaya variabel dibagi penjualan. Sama dengan BEP sama dengan 100.000 dibagi 1 kurang 2.000 dibagi 300 sama dengan 1.000 dibagi 1,067 sama dengan 100.000 bagi 0,33 sama dengan 300.000. Lalu ada pendekatan grafik. Break-even point juga bisa dicari dengan pendekatan grafik. Pertama, grafik biaya variabel, grafik biaya tetap, dan grafik penjualan harus diketahui lebih dahulu. Kemudian menjadikan satu wadah untuk menemukan grafik break-even point atau BEP. Untuk contoh, ambil data dalam contoh sebelumnya. Nah, keterangannya itu berikut pendekatan grafiknya dengan keterangan biaya variabel naik secara proporsional dengan kenaikan unit, di mana dalam 10 unit biaya variabel 20.000, 20 unit biaya variabelnya 40.000, dan 30 unit biaya variabelnya 60.000, dan seterusnya. Biaya tetap jumlahnya tetap 100.000, walaupun unit berubah-ubah. Penjualan sifatnya juga proporsional dengan unit yang dijual. Penjualan 10 unit sama dengan 30.000, penjualan 20 unit sama dengan 60.000, penjualan 30 unit sama dengan 90.000, dan seterusnya. Langkah berikutnya untuk menjadikan grafik biaya variabel, biaya tetap, dan penjualan menjadi satu grafik, yaitu sebagai berikut. Keterangan bagan. Pada saat produk yang dijual 10 unit, biaya variabel 20.000 dan biaya tetap 100.000 atau biaya totalnya 120.000. Nah, pada saat produk dijual 50 unit, biaya variabelnya 100.000 dan biaya tetapnya 100.000 atau biaya total 200.000, dan seterusnya. Pada saat produk dijual 100 unit, biaya variabel 200.000 dan biaya tetap 100.000 atau biaya totalnya 300.000 rupiah. Jadi pada saat penjualan 100 unit, total biayanya 300.000 dan total penjualannya 300.000, yaitu 100 kali 3.000 rupiah itu sama dengan 300.000. Apabila penjualan di atas 100 unit, misalnya 110 unit, maka keuntungannya yaitu sebesar 10.000 rupiah. Dapat dihitung sebagai berikut. Penjualan 110 unit kali 3.000 itu 330. Biaya variabelnya 110 kali 2.000 dapat 220.000. Biaya tetapnya itu 100.000. Jadi totalnya itu 300, total biaya variabel dan biaya tetapnya itu 320.000. Nah, keuntungannya itu dari penjualan dikurangin hasil biaya variabel dan biaya tetapnya itu sama dengan 10.000. Dengan analisis break-even point, perusahaan juga bisa merencanakan berapa penjualan harus dicapai agar perusahaan dapat memperoleh laba sebesar yang diinginkan. Nah, contohnya, perusahaan mainan anak-anak menginginkan sebesar 30.000 per hari. Nah, X itu jumlah penjualan yang harus direalisir. Rumusnya penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah laba yang diinginkan. 3.000X sama dengan 2.000X tambah 100.000 tambah 30.000. 3.000X kurang 2.000X sama dengan 130.000. 1.000X sama dengan 130.000, X-nya itu 130. Jadi jumlah penjualan yang harus direalisir untuk mendapatkan laba 30.000 itu 130 unit. Ini tes kebenarannya, atau kita masukkan ke dalam rumus BOP dengan memakai contribution margin. Unit yang terjual itu sama dengan biaya tetap tambah laba bagi kontribusi margin per unit, sama dengan 100.000 tambah 30.000 per 1.000, sama dengan 130.000 per 1.000 sama dengan 130 unit, atau penjualan yang harus direalisir itu biaya tetap tambah laba dibagi 1 kurang BF per P, sama dengan 100.000 tambah 30.000 dibagi 0,33. Nah, pemakaian analisis break-even point tidak bisa diterapkan dalam semua kondisi atau keadaan. Dalam penetapan break-even point, ada satu set anggapan yang mendasari perhitungan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku biaya dan pendapatan ditentukan pada batas yang telah dianggarkan atau direncanakan. Yang kedua, semua biaya bisa dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya tetap akan tetap jumlahnya pada kapasitas yang telah dianggarkan atau direncanakan. Yang keempat, biaya variabel naik
atau turun secara proporsional sesuai dengan naik atau turunnya penjualan. Yang kelima, harga jual tidak mengalami perubahan. Yang keenam, biaya tidak berubah. Dan yang ketujuh, produktivitas dan efisiensi tidak berubah. Baik, terima kasih Saudari Cantik Olivia. Untuk selanjutnya, pada materi analisis biaya, volume, dan laba melalui grafik akan dibawakan oleh Saudari Najwa Azahra. Silakan. Baik, berikutnya kita akan menjelaskan tentang analisis biaya, volume, dan laba melalui grafik. Yang pertama yaitu grafik volume dan laba. Grafik volume analisis CVV itu membantu perusahaan memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Tujuannya itu untuk mengetahui berapa banyak penjualan yang dibutuhkan agar tidak rugi dan berapa laba yang dihasilkan jika penjualannya itu meningkat. Perubahan jumlah penjualan bisa memengaruhi besar kecilnya laba perusahaan. Pada grafiknya, bagian vertikal menunjukkan laba atau rugi, sedangkan bagian horizontal menunjukkan volume penjualan. Kedua garis ini akan saling berpotongan di satu titik, yaitu titik di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Titik itu disebut titik impas atau break even point. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa melihat contoh, yaitu sebuah perusahaan mempunyai data biaya dan harga jual. Biaya tetap total satu periode yaitu 30 juta, biaya variabel per unit 600, harga jual per unit 1000, anggaran produk terjual 80.000 unit. Nah, kita bisa mencari break even point-nya yaitu 30 juta dibagi 1 dikurang 600 dibagi 1000, yaitu dapatlah 75 juta atau dalam unit sebesar 75.000. Nah, dari data yang tersedia bisa diketahui bahwa laba maksimal akan dicapai perusahaan ketika perusahaan bisa menjual produk yang dianggarkan, yaitu sebesar 80.000 unit, dan total penjualan sebesar 80 juta, dan laba yang akan dicapai pada saat penjualan sebesar penjualan yaitu 80 juta didapat dari 80.000 dikali 1000. Biaya variabelnya itu 48 juta didapat dari 80.000 dikali 600. Kontribusi marginnya itu 32 juta didapat dari 80 juta dikurang 48 juta. Biaya tetap totalnya itu 30 juta. Jadi laba bersihnya itu 2 juta. Grafik ini ada contoh grafiknya, yaitu grafik ini menunjukkan hubungan antara volume penjualan dan laba di titik 75.000 unit. Perusahaan impas yang artinya belum untung dan belum rugi. Jika penjualan naik ke 80.000 unit, labanya itu menjadi 2 juta. Tapi kalau turun ke 70.000 unit, ruginya 2 juta. Nah, di bagian ini dibahas bagaimana cara menghitung dan menganalisis titik impas, yaitu break even point atau BEP. Titik impas ini menggambarkan kondisi di mana perusahaan belum untung tapi juga belum rugi. Perhitungannya itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat rumus atau persamaan atau grafik. Nah, pada contohnya diasumsikan perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk, jadi fokus perhitungannya cuma ke satu lini produk. Tapi jika perusahaan punya lebih dari satu produk, maka harus digunakan perhitungan BEP campuran atau mix BEP. Caranya yaitu dengan menghitung kontribusi margin dari tiap produk. Produk yang punya margin terbesar dipakai dulu buat menutup biaya tetap, lalu disusul oleh produk dengan margin yang lebih kecil dan seterusnya. Perhitungan break-even mix dilakukan dengan menentukan urutan produk berdasarkan kontribusi margin tertinggi hingga terendah. Nah, contohnya itu urutan adalah produk D, C, B, dan A dengan persentase kontribusi margin masing-masing sebesar 52%, 50%, 30%, dan 28%. Dengan urutan tersebut, titik impas campuran akan tercapai pada tingkat penjualan sesuai hasil perhitungan berikutnya, yaitu jumlah biaya tetap total 1.800.000, kontribusi margin produk D itu 890.000, kontribusi margin produk C 800.000, kontribusi margin produk B 510.000. Jumlah kontribusi margin untuk menutup biaya tetap yaitu 1.800.000. Kontribusi margin sebesar 1.800.000 tersebut dicapai pada penjualan sebesar produk D yaitu 100% dibagi 52% dikali
dapatlah 942.308.000. Produk C 100% dibagi 50% dikali 800.000 dapatlah 1.600.000. Produk B 100% dibagi 30% dikali 510.000 dapatlah hasilnya 1.700.000. Apabila hasil perhitungan tersebut disajikan dalam bentuk grafik, baik untuk total maupun break-even mix, maka terlihat hubungan antara penjualan dan laba seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yaitu ketika penjualan dimulai dari produk dengan rasio kontribusi margin terbesar, yaitu produk D sebesar 52%, perusahaan mampu menutupi biaya tetap sebesar 490.000. Dengan demikian, masih terdapat sisa biaya tetap yang belum tertutupi sebesar 1.310.000. Setelah seluruh produk C berhasil terjual, total biaya tetap yang dapat ditutup meningkat menjadi 1.290.000, yaitu dari 490.000 ditambah 800.000. Saat produk B terjual senilai 510.000, seluruh biaya tetap perusahaan telah tertutupi. Jika seluruh produk B berhasil dijual, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 60.000. Laba maksimum sebesar 560.000 diperoleh ketika seluruh produk berhasil terjual. Kerugian terbesar terjadi saat perusahaan tidak melakukan produksi sama sekali, yaitu sebesar total biaya tetap sebesar 1.800.000. Selanjutnya kita masuk ke break-even per unit, yaitu untuk menganalisis hubungan antara biaya variabel per unit yaitu tetap konstan walaupun volumenya itu naik. Yaitu yang kedua, biaya tetap per unit yaitu makin banyak unit yang dijual, makin kecil biaya tetap per unitnya. Yang ketiga, biaya total per unit yaitu hasil penjumlahan biaya variabel dan biaya tetap per unit. Tujuannya itu untuk mengetahui pada titik berapa biaya total per unit, yaitu atau harga jual per unit. Ini ada contohnya dan ini ada contoh grafiknya. Ini juga untuk biaya tetap per unitnya dan ini grafiknya. Ini biaya total per unitnya dan ini juga grafiknya. Nah, kemudian kita masuk menyusun grafik break-even point per unit. Jika digabungkan antara biaya total per unit dengan penjualan per unit, kita bisa membuat grafik yang menunjukkan titik impas per unit. Contohnya itu, jika harga jual per unit 3.000, maka saat perusahaan menjual 1.000 unit, posisinya ada di titik impas, yang artinya biaya total per unit juga 3.000, terdiri dari biaya variabel 2.000 dan biaya tetap 1.000. Jika penjualannya itu hanya 500 unit, perusahaan itu tidak akan rugi 500 per unit. Tapi jika penjualan naik jadi 1.500 unit, perusahaan akan untung 500 per unit. Dari sini bisa dilihat hubungan antara penjualan, biaya, dan laba yang nanti akan digambarkan lewat grafik yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke jenjang keamanan atau margin of safety. Jenjang keamanan ini adalah selisih antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada titik impas. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka ini itu menunjukkan seberapa jauh penjualan bisa turun sebelum perusahaan mulai rugi. Jadi semakin besar nilai margin of safety-nya, berarti posisi perusahaan semakin aman dari resiko kerugian akibat penurunan penjualan. Ini ada rumusnya, yaitu MOS sama dengan penjualan menurut anggaran dikurang penjualan pada BEP dibagi penjualan menurut anggaran dikali 100%. Contohnya itu biaya tetap total itu 2 juta, biaya variabel per unitnya itu 1.500.000, harga jual per unitnya 3.000, kapasitas anggarannya itu 2.000 unit. Anggaran penjualannya itu kita bisa mencari dari 2.000 unit dikali 3.000 dapatlah 6 juta. Nah, kita mencari BEP-nya dulu, yaitu 2 juta dibagi 1 dikurang 1.500 dibagi 3.000 dapatlah 4 juta. Kemudian kita bisa mencari margin of safety-nya itu 6 juta dikurang 4 juta dibagi 6 juta dikali 100.000 sama dengan dikali 100% sama dengan 33,30%.
Nah, kesimpulannya dari presentasi kami ini ialah analisis biaya volume laba memberikan gambaran mengenai hubungan antara biaya volume penjualan dan laba untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Break-even point dihitung untuk mengetahui batas minimal penjualan agar perusahaan tidak mengalami rugi, baik dengan pendekatan persamaan maupun kontribusi margin. Metode full costing dan direct costing menunjukkan bahwa direct costing lebih relevan untuk menganalisis manajerial karena menonjolkan kontribusi margin, sedangkan full costing lebih sesuai untuk pelaporan eksternal. Secara keseluruhan, analisis biaya volume dan laba itu bermanfaat sebagai dasar perencanaan laba, evaluasi biaya, penetapan harga jual, dan perencanaan strategi operasional perusahaan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Najwa Zahra. Dengan berakhirnya materi dari Najwa Zahra, maka berakhir juga presentasi kami terkait analisis biaya volume dan juga laba. Untuk kesalahan kata dan tutur bahasa kami mohon maaf, dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Aman nggak, Wak? Aman, paling tadi lah nanti dipotong-potong. Iya. Udah kan, Udah kan? Udah ya? Udah. Thank you. Bye. Bye. Udah mulai, Hel. Tapi nggak ada muka kalian loh. Jelek kali jaringan. Sumpah nggak ada muka kalian. Sejelek itu kah, Wah, jaringanmu? Betul-betul nggak ada jaringan. Jaringannya jelek loh katanya. Kok bisa? Apa-apain? Nggak tahu. Ini tiba-tiba ada kan kayak tai. Betul-betul tai anjing. Dah mulai. Right now. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan membahas mengenai materi analisis biaya, volume, dan juga laba. Nah, perkenalkan di kelompok 3 ini ada 3 orang. Yang pertama, Saudari Sartika Olivia Pardi. Yang kedua ada Saudari Najwa Azahra. Dan yang ketiga, itu adalah Saudari saya sendiri, Rahel Lorenza Siburian. Nah, pertama itu kita akan masuk ke materi full costing dan juga variable atau direct costing. Nah, di sini ada kelemahan full costing yang menekankan pentingnya produksi dibandingkan dengan penjualan. Kalau misalnya di full costing ini, dalam metode full costing, fokus utama ada pada aktivitas produksi. Penilaiannya itu dilakukan berdasarkan selisih biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan. Jika suatu saat jumlah produksi lebih rendah daripada kapasitas normal, laporan laba atau rugi akan menunjukkan kerugian seperti pada kuartal 3 nanti. Sebaliknya, jika produksi melebihi kapasitas yang direncanakan, laporan laba atau rugi akan tampak menguntungkan. Hal ini membuat perusahaan seolah-olah semakin menguntungkan jika semakin banyak produksi, meskipun penjualan tidak meningkat. Nah, metode full costing juga membebankan biaya overhead tetap di tiap elemen biaya produksi. Dalam metode full costing, semua biaya yang berkaitan dengan pembuatan produk, baik biaya tetap maupun variabel dibebankan sebagai biaya produksi itu. Konsep ini menimbulkan adanya kelemahan karena biaya overhead tetap ikut melekat pada setiap produk, sehingga terjadi perbedaan antara biaya sesungguhnya dan juga biaya yang dibebankan kepada periode tertentu. Jika produk tidak habis terjual, biaya tetap yang melekat pada produk akan dibawa ke periode selanjutnya. Akibatnya, semakin besar presiden akhir, semakin besar pula biaya yang dibebankan atau dipindahkan ke periode selanjutnya, sehingga laba rugi di setiap tahun dapat terlihat berubah atau tidak konsisten. Maka dari itu muncullah pendekatan baru yang dikenal sebagai metode biaya variabel atau direct costing yang telah muncul untuk mengatasi kelemahan metode biaya penuh. Dalam metode ini hanya variabel yang dibebankan ke biaya produksi. Biaya tetap tidak termasuk dalam perhitungan biaya produksi karena dianggap sebagai biaya periode, yaitu biaya yang timbul akibat berlalunya waktu, bukan karena perubahan volume produksi. Oleh karena itu, metode biaya variabel menganggap biaya variabel tetap metode biaya variabel menganggap biaya tetap sebagai biaya non-produksi, sementara metode biaya penuh menganggapnya sebagai bagian dari biaya produksi. Nah, berikut ini ada data yang diberikan untuk menyusun laporan laba rugi dengan hasil seperti ini. Nah, perbedaannya itu yang pertama di laba kotor. Dalam biaya variabel tidak ada laba kotor yang ada. Yang ada itu adalah margin kontribusi atau penjualan dikurangi semua biaya variabel.
untuk menutup biaya tetap dan juga menghasilkan laba. Kalau misalnya dalam biaya penuh atau full costing, laba kotor diperoleh dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan karena biaya tetap pabrik dibebankan ke produk. Yang kedua itu perbedaan bisa kita lihat di biaya barang yang dihasilkan dan persediaan. Dalam biaya variabel, persediaan hanya mencakup biaya produksi variabel. Contoh dari soal sebelumnya itu 16.000 dikali 7.000 unit sama dengan 112.000. Dalam biaya penuh, persediaan mencakup biaya variabel ditambah biaya tetap pabrik, sehingga nilainya lebih tinggi, yaitu 18.800 dikali 7.000 unit sama dengan 131.600. Nah, sistem biaya variabel tidak menunda biaya tetap ke periode berikutnya, karena biaya tetap langsung dibebankan pada periode terjadinya. Yang ketiga itu perbedaannya bisa kita lihat di laba operasional bersih. Perbedaan laba bersih terjadi karena adanya persediaan akhir. Dalam metode biaya penuh, beberapa biaya tetap dapat ditunda, sehingga laba tampak lebih besar. Sebaliknya, metode biaya variabel membebankan semua biaya tetap langsung ke periode saat ini, sehingga laba hanya dipengaruhi oleh volume penjualan. Jika tidak ada persediaan awal atau akhir, laba kedua metode akan sama. Nah, kekurangan pada metode biaya variabel ini yang pertama, sulit untuk memisahkan biaya variabel ataupun tetap dengan akurat. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk pelaporan eksternal sesuai dengan SAK. Nah, ada manfaat direct costing bagi manajemen. Yang pertama itu bagi perusahaan direct costing bermanfaat dalam perencanaan, pengawasan, dan juga analisis biaya yang lebih tepat apabila dibandingkan dengan penggunaan full costing yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menjelaskan tingkah laku biaya dengan jelas. Dalam penggunaan metode direct costing akan terlihat jumlah sumbangan untuk memperoleh laba dan menutup biaya tetap yang disebut dengan contribution margin atau marginal income, baik per unit maupun secara keseluruhan dari penjualan dengan jalan mengurangkan biaya variabel dari penjualan. Manfaat dari costing bagi pemakaian data akuntansi untuk mengambil keputusan untuk berbagai tujuan. Menurut S.H.D. Brito pada tahun 1984, sering seorang manajer dihadapkan kepada situasi-situasi yang memerlukan keputusan yang tepat, untuk mana diperlukan perhitungan-perhitungan yang cermat. Misalkan berdasarkan data akuntansi yang lampau, terbukti bahwa harga pokok penghasilan suatu produk per unit adalah sebagai berikut. Nah, sampai saat ini, harga jual per unit adalah 1.000 dengan kapasitas produksi hanya mencapai 50% dari kapasitas maksimum atau 100.000 unit. Ada pesanan khusus untuk 20.000 unit dengan harga 750 per unit. Pada pandangan pertama, harganya tampak lebih rendah daripada harga pokoknya, tetapi tidak sepenuhnya benar karena kapasitas produksi belum mencapai maksimum. Penambahan 2.000 unit tidak akan meningkatkan biaya tetap. Oleh karena itu, keputusan harus berdasarkan pada biaya variabel per unit, bukan biaya total. Jika biaya variabel adalah 600 per unit dan harga jual 750, maka pesanan khusus tersebut itu kan masih untung sekitar 150 per unit. Oleh karena itu, pesanan tersebut harus diterima. Kasus ini menunjukkan pentingnya data akuntansi masa lalu sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Masalah serupa juga sering dihadapi oleh manajer meliputi yang pertama mempersiapkan perhitungan untuk permohonan kredit investasi guna perluasan usaha dengan persyaratan bank. Yang kedua, menganalisis laba rugi saat pertimbangan penggantian mesin lama dengan yang baru agar keputusan yang paling menguntungkan dapat diambil. Selanjutnya, manfaat dari costing bagi pemakaian data akuntansi untuk mengambil keputusan untuk berbagai tujuan. Dari contoh kasus di atas, misalkan selama ini harga jualnya itu 1.000. Diketahui bahwa ada pesanan khusus sebesar 20.000 unit dengan harga 750 perak, dengan harga jual 750 rupiah, maka kontribusi marginnya senilai 150. Jadi keuntungan yang diperoleh dari pesanan tersebut sebesar 3 juta yang didapat dari 20.000 unit dikali 150 rupiah. Dengan titik pulang pokok atau break even point dapat dicari melalui rumus biaya tetap atau fixed cost per contribution margin atau contribution margin. Nah, dari kasus di atas, dengan harga normal 1.000 per unit yang harus dijual sehingga mencapai BEP adalah sebagai berikut, yaitu 30 juta per 400. Yang selanjutnya, direct costing sebagai alat perencanaan laba. Direct costing sangat berguna dalam perencanaan laba jangka pendek karena metode ini memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam laporan laba rugi. Jadi pemisahan tersebut diperoleh contribution margin yang didapat dari penjualan kurang biaya variabel yang membantu manajemen menentukan laba yang akan diperoleh jika penjualan mencapai jumlah tertentu atau per unit, juga menghitung batas minimal penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau titik impas atau tadi itu break even point. Contohnya,
Misalnya harga jual per unitnya 1.000, biaya variabel per unitnya 600, biaya tetap per unitnya 300, kapasitas maksimumnya 100.000 unit, penjualan saat ini 85.000 unit, yang berarti 85% dari kapasitas maksimum sudah terpakai. Dengan informasi tersebut, manajemen dapat mengevaluasi realisasi penjualan dan memproyeksikan laba untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Nah, begini perhitungannya. Yang selanjutnya itu direct costing sebagai petunjuk penentuan harga jual. Dalam persaingan pasar, perusahaan sering perlu menurunkan harga untuk tetap kompetitif nih di antara saingan dagangnya. Direct costing membantu karena menunjukkan margin kontribusi yang didapat dari penjualan dikurang biaya variabel. Selama margin kontribusi masih menutup biaya tetap, harga yang lebih rendah tetap menguntungkan. Metode full costing kurang tepat untuk keputusan harga karena memasukkan biaya tetap per unit sehingga hasil tidak mencerminkan kondisi dari sebenarnya. Manajemen juga sering berhadapan dengan banyaknya alternatif yang harus dipilih dengan masing-masing pengaruhnya terhadap perusahaan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan pertolongan analisis kontribusi margin atau direct costing, seperti masalah memasuki pasar-pasar baru, perluasan usaha, memenuhi atau tidak pesanan khusus, membuat sendiri atau memesan bahan pembantu atau suku cadang tertentu. Contoh dari direct costing untuk pengambilan keputusan manajemen dari PT Bekilang. PT Bekilang ini mempunyai kapasitas maksimum mesin memproduksi 100.000 unit per tahun. Perusahaan masih menggunakan 50% kapasitas mesin atau 50.000 unit. Harga jual per unit itu 1.000, dengan biaya variabel per unit 600 rupiah, biaya tetap per unit 300 rupiah. Ada pesanan khusus 20.000 unit dengan harga 750 per unit. Apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak? Dengan direct costing atau variable costing ini dapat dianalisis sebagai berikut. Dengan analisis ini, manajemen bisa memilih lebih baik menerima pesanan tersebut karena mendatangkan keuntungan lebih besar atau kerugian semakin menurun. Nah, bisa kita lihat nih, sebelum atau sesudah ada pesanan khusus. Sebelum ada pesanan khusus, ruginya itu sekitar 10 juta. Tapi karena ada pesanan khusus, labanya bisa menurun sebesar 3 juta. Jadi laba yang ditanggung pada periode itu adalah sebesar 7 juta. Nah, selanjutnya ada analisis biaya, volume, dan laba akan dijelaskan oleh Saudari Cantika Olivia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis biaya, volume, dan laba. Nah, direct costing atau variable costing telah dibicarakan secara singkat manfaat metode tersebut. Salah satu manfaatnya adalah dapat digunakan dalam perencanaan laba. Bagi manajemen, sangat penting mengetahui seberapa besar laba akan diperoleh apabila volume penjualan sebesar X unit. Berapa volume penjualan paling sedikit harus dicapai supaya perusahaan tidak menderita rugi. Berapa batas hasil penjualan merupakan pertanda perusahaan bisa meneruskan atau tidak usahanya. Dalam bagian ini dibahas semua hal yang berhubungan dengan analisis volume, biaya, dan laba. Nah, kita masuk ke break even point. Nah, dalam analisis volume, biaya, dan laba, yang pertama kita bahas adalah break even point atau BEP. Break even point adalah suatu keadaan di mana jumlah penjualan sama dengan jumlah biaya atau keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau laba perusahaan sama dengan nol. Keadaan ini penting diketahui oleh manajemen perusahaan karena dengan mengetahui batas tersebut, manajemen bisa mengambil sikap tentang kebijakan pemasaran, harga, volume, dan biaya. Dengan demikian, bisa merencanakan laba yang akan diperoleh. Break even point bisa dicari dengan pendekatan persamaan atau pendekatan grafik. Nah, kita masuk ke pendekatan persamaan. Yang pertama ada persamaan biasa. Break even point dengan pendekatan persamaan biasa dicari dengan menentukan laba sama dengan 0. Penjualan kurang biaya variabel tambah biaya tetap itu sama dengan laba. Karena laba dan BEP sama dengan 0, maka persamaan tersebut menjadi penjualan dikurang biaya variabel tambah biaya tetap sama dengan 0. Atau penjualan BEP sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap sama dengan 0. Kita masuk ke contohnya. Seorang pengusaha akan menjual mainan anak-anak dengan harga jual Rp3.000, sebuah biaya variabel tiap buah mainan Rp2.000, yaitu berupa karton dan 13 kertas warna Rp1.300 per buah mainan, serta upah yang mengerjakan setiap mainan Rp700. Sedangkan biaya tetap yaitu terdiri dari penunggu stand di pasar malam dan sewa tenda sehari itu Rp75. Rp75.000 itu didapat dari biaya penunggu stand sebesar Rp30.000 dan sewa gedungnya itu Rp45.000.
3.000 X itu sama dengan 2.000 X tambah 75.000. Lalu 3.000 X dikurang 2.000 X itu sama dengan 75.000. Lalu 1.000 X sama dengan 75.000. X-nya itu dapat 75. Jadi volume terendah yang harus dicapai setiap hari agar perusahaan tidak menderita rugi itu adalah 75 unit. Atau 75 buah mainan. Atau 75 kali 3.000 rupiah sama dengan 225.000. Kita coba untuk mengetes hasil tersebut dengan mengembalikan pada persamaannya. 3.000 rupiah dikali 75 sama dengan 2.000 rupiah kali 75 tambah 75.000. Nah, hasilnya 225.000 sama dengan 150.000 ditambah 75.000. Dengan penjualan sebesar 225.000 tiap harinya, maka perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak menderita rugi atau pengusaha mainan anak-anak tersebut dalam bentuk break even point dalam penjualan 70 unit mainan tiap hari dengan 225.000 bisa ditutup biaya variabel 2.000 rupiah kali 75 sama dengan 150 rupiah dan biaya tetapnya 75.000. Yang kedua ada metode kontribusi margin. Break even point bisa juga dicari dengan pendekatan marginal income atau contribution margin. Nah, rumusnya itu kontribusi margin sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Misalnya contribution margin per unitnya 3.000 rupiah dikurang 2.000 rupiah itu sama dengan 1.000 rupiah. Break even point per unit biaya tetap tambah laba 0 dibagi kontribusi margin sama dengan 100.000 tambah 0 bagi 1.000 sama dengan 100. Atau bisa juga break even point dalam rupiah biaya tetap tambah laba yang diinginkan dibagi kontribusi margin sama dengan 100.000 tambah 0 bagi 1.000 dibagi 3.000 sama dengan 100.000 bagi 0,333 atau hasilnya 300.000. Atau biaya tetap bagi sales kurang biaya variabel dibagi sales sama dengan biaya tetap dibagi sales per sales dikurang biaya variabel per sales itu sama dengan 1 dikurang biaya tetap dibagi biaya variabel dibagi penjualan sama dengan BEP sama dengan 100.000 dibagi 1 kurang 2.000 dibagi 300 sama dengan 1.000 dibagi 1,067 sama dengan 100.000 bagi 0,333 sama dengan 300.000. Lalu ada pendekatan grafik. Break even point juga bisa dicari dengan pendekatan grafik. Pertama, grafik biaya variabel, grafik biaya tetap, dan grafik penjualan harus diketahui lebih dahulu. Kemudian menjadikan satu wadah untuk menemukan grafik break even point atau BEP. Untuk contoh, ambil data dalam contoh sebelumnya. Nah, keterangannya itu berikut pendekatan grafiknya dengan keterangan biaya variabel naik secara proporsional dengan kenaikan unit di mana dalam 10 unit biaya variabel 20.000, 20 unit biaya variabelnya 40.000 dan 30 unit biaya variabelnya 60.000 dan seterusnya. Biaya tetap jumlahnya tetap 100.000 walaupun unit berubah-ubah. Penjualan sifatnya juga proporsional dengan unit yang dijual. Penjualan 10 unit sama dengan 30.000. Penjualan 20 unit sama dengan 60.000, penjualan 30 unit sama dengan 90.000 dan seterusnya. Langkah berikutnya untuk menjadikan grafik biaya variabel, biaya tetap, dan penjualan menjadi satu grafik yaitu sebagai berikut. Keterangan bagan. Pada saat produk yang dijual 10 unit, biaya variabel 20.000 dan biaya tetap 100.000 atau biaya totalnya 120.000. Nah, pada saat produk dijual 50 unit, biaya variabelnya 100.000 dan biaya tetapnya 100.000 atau biaya total 200.000 dan seterusnya. Pada saat produk dijual 100 unit, biaya variabel 200.000 dan biaya tetap 100.000 atau biaya totalnya 300.000 rupiah. Jadi pada saat penjualan 100 unit, total biayanya 300.000 dan total penjualannya 300.000, yaitu 100 kali 3.000 rupiah itu sama dengan 300.000. Apabila penjualan di atas 100 unit, misalnya 110 unit, maka keuntungannya yaitu sebesar 10.000 rupiah. Dapat dihitung sebagai berikut. Penjualan 110 unit kali 3.000 itu 330. Biaya variabelnya 110 kali 2.000 dapat 220.000. Biaya tetapnya itu 100.000.
Jadi totalnya itu 300, total biaya variabel dan biaya tetapnya itu 320.000. Nah, keuntungannya itu dari penjualan dikurangin hasil biaya variabel dan biaya tetapnya itu sama dengan 10.000. Dengan analisis break-even point, perusahaan juga bisa merencanakan berapa penjualan harus dicapai agar perusahaan dapat memperoleh laba sebesar yang diinginkan. Nah, contohnya, perusahaan mainan anak-anak menginginkan sebesar 30.000 per hari. Nah, X itu jumlah penjualan yang harus direalisir. Rumusnya penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah laba yang diinginkan. 3.000X sama dengan 2.000X tambah 100.000 tambah 30.000. 3.000X kurang 2.000X sama dengan 130.000. 1.000X sama dengan 130.000, X-nya itu 130. Jadi jumlah penjualan yang harus direalisir untuk mendapatkan laba 30.000 itu 130 unit. Jadi ada tes kebenarannya. Itu ada tes kebenarannya. Penjualannya itu 390.000. Dan persennya apa? Nah, ini tes kebenarannya, atau kita masukkan ke dalam rumus BOP dengan memakai contribution margin. Unit yang terjual itu sama dengan biaya tetap tambah laba bagi kontribusi margin per unit, sama dengan 100.000 tambah 30.000 per 1.000, sama dengan 130.000 per 1.000 sama dengan 130 unit, atau penjualan yang harus direalisir itu biaya tetap tambah laba dibagi 1 kurang BF per P, sama dengan 100.000 tambah 30.000 dibagi 0,33. Nah, pemakaian analisis break-even point tidak bisa diterapkan dalam semua kondisi atau keadaan. Dalam penetapan break-even point, ada satu set anggapan yang mendasari perhitungan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku biaya dan pendapatan ditentukan pada batas yang telah dianggarkan atau direncanakan. Yang kedua, semua biaya bisa dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya tetap akan tetap jumlahnya pada kapasitas yang telah dianggarkan atau direncanakan. Yang keempat, biaya variabel naik atau turun secara proporsional sesuai dengan naik atau turunnya penjualan. Yang kelima, harga jual tidak mengalami perubahan. Yang keenam, biaya tidak berubah. Dan yang ketujuh, produktivitas dan efisiensi tidak berubah. Baik, terima kasih Saudari Cantik Olivia. Untuk selanjutnya, pada materi analisis biaya, volume, dan laba melalui grafik akan dibawakan oleh Saudari Nazwa Azhar. Persilahkan. Baik, berikutnya kita akan menjelaskan tentang analisis biaya, volume, dan laba melalui grafik. Yang pertama yaitu grafik volume dan laba. Grafik volume analisis CVV itu membantu perusahaan memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Tujuannya itu untuk mengetahui berapa banyak penjualan yang dibutuhkan agar tidak rugi dan berapa laba yang dihasilkan jika penjualannya itu meningkat. Perubahan jumlah penjualan bisa memengaruhi besar kecilnya laba perusahaan. Pada grafiknya, bagian vertikal menunjukkan laba atau rugi, sedangkan bagian horizontal menunjukkan volume penjualan. Kedua garis ini akan saling berpotongan di satu titik, yaitu titik di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Titik itu disebut titik impas atau break-even point. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa melihat contoh, yaitu sebuah perusahaan mempunyai data biaya dan harga jual. Biaya tetap total satu periode yaitu 30 juta, biaya variabel per unit 600, harga jual per unit 1000, anggaran produk terjual 80.000 unit. Nah, kita bisa mencari break-even point-nya yaitu 30 juta dibagi 1 dikurang 600 dibagi 1000, yaitu dapatlah 75 juta atau dalam unit sebesar 75.000. Nah, dari data yang tersedia bisa diketahui bahwa laba maksimal akan dicapai perusahaan ketika perusahaan bisa menjual produk yang dianggarkan, yaitu sebesar 80.000 unit, dan total penjualan sebesar 80 juta, dan laba yang akan dicapai pada saat penjualan sebesar penjualan yaitu 80 juta didapat dari 80.000 dikali 1000. Biaya variabelnya itu 48 juta didapat dari 80.000 dikali 600. Kontribusi marginnya itu 32 juta didapat dari
80 juta dikurang 48 juta, biaya tetap totalnya itu 30 juta. Jadi laba bersihnya itu 2 juta. Grafik ini ada contoh grafiknya, yaitu grafik ini menunjukkan hubungan antara volume penjualan dan laba di titik 75.000 unit. Perusahaan impas yang artinya belum untung dan belum rugi. Jika penjualan naik ke 80.000 unit, labanya itu menjadi 2 juta. Tapi kalau turun ke 70.000 unit, ruginya 2 juta. Nah, di bagian ini dibahas bagaimana cara menghitung dan menganalisis titik impas, yaitu break even point atau BEP. Titik impas ini menggambarkan kondisi di mana perusahaan belum untung tapi juga belum rugi. Perhitungannya itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat rumus atau persamaan atau grafik. Nah, pada contohnya diasumsikan perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk, jadi fokus perhitungannya cuma ke satu lini produk. Tapi jika perusahaan punya lebih dari satu produk, maka harus digunakan perhitungan BEP campuran atau mix BEP. Caranya yaitu dengan menghitung kontribusi margin dari tiap produk. Produk yang punya margin terbesar dipakai dulu buat menutup biaya tetap, lalu disusul oleh produk dengan margin yang lebih kecil dan seterusnya. Perhitungan break-even mix dilakukan dengan menentukan urutan produk berdasarkan kontribusi margin tertinggi hingga terendah. Nah, contohnya itu urutan adalah produk D, C, B, dan A dengan persentase kontribusi margin masing-masing sebesar 52%, 50%, 30%, dan 28%. Dengan urutan tersebut, titik impas campuran akan tercapai pada tingkat penjualan sesuai hasil perhitungan berikutnya, yaitu jumlah biaya tetap total 1.800.000, kontribusi margin produk D itu 890.000, kontribusi margin produk C 800.000, kontribusi margin produk B 510.000. Jumlah kontribusi margin untuk menutup biaya tetap yaitu 1.800.000. Kontribusi margin sebesar 1.800.000 tersebut dicapai pada penjualan sebesar produk D yaitu 100% dibagi 52% dikali 490.000 dapatlah 942.308.000. Produk C 100% dibagi 50% dikali 800.000 dapatlah 1.600.000. Produk B 100% dibagi 30% dikali 510.000 dapatlah hasilnya 1.700.000. Apabila hasil perhitungan tersebut disajikan dalam bentuk grafik, baik untuk total maupun break-even mix, maka terlihat hubungan antara penjualan dan laba seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yaitu ketika penjualan dimulai dari produk dengan rasio kontribusi margin terbesar yaitu produk D sebesar 52%, perusahaan mampu menutupi biaya tetap sebesar 490.000. Dengan demikian, masih terdapat sisa biaya tetap yang belum tertutupi sebesar 1.310.000. Setelah seluruh produk C berhasil terjual, total biaya tetap yang dapat ditutup meningkat menjadi 1.290.000, yaitu dari 490.000 ditambah 800.000. Saat produk B terjual senilai 510.000, seluruh biaya tetap perusahaan telah tertutupi. Jika seluruh produk B berhasil dijual, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 60.000. Laba maksimum sebesar 560.000 diperoleh ketika seluruh produk berhasil terjual. Kerugian terbesar terjadi saat perusahaan tidak melakukan produksi sama sekali, yaitu sebesar total biaya tetap sebesar 1.800.000. Selanjutnya kita masuk ke break even per unit, yaitu untuk menganalisis hubungan antara biaya variabel per unit yaitu tetap konstan walaupun volumenya itu naik, yaitu yang kedua biaya tetap per unit yaitu makin banyak unit yang dijual, makin kecil biaya tetap per unitnya. Yang ketiga, biaya total per unit yaitu hasil penjumlahan biaya variabel dan biaya tetap per unit. Tujuannya itu untuk mengetahui pada titik berapa biaya total per unit yaitu atau harga jual per unit. Ini ada contohnya dan ini ada contoh grafiknya. Ini juga untuk biaya tetap per unitnya dan ini grafiknya. Ini biaya total per unitnya dan ini juga grafiknya.
Nah, kemudian kita masuk menyusun grafik break-even point per unit. Jika digabungkan antara biaya total per unit dengan penjualan per unit, kita bisa membuat grafik yang menunjukkan titik impas per unit. Contohnya itu, jika harga jual per unit 3.000, maka saat perusahaan menjual 1.000 unit, posisinya ada di titik impas, yang artinya biaya total per unit juga 3.000, terdiri dari biaya variabel 2.000 dan biaya tetap 1.000. Jika penjualannya itu hanya 500 unit, perusahaan itu tidak akan rugi 500 per unit. Tapi jika penjualan naik jadi 1.500 unit, perusahaan akan untung 500 per unit. Dari sini bisa dilihat hubungan antara penjualan, biaya, dan laba yang nanti akan digambarkan lewat grafik yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke jenjang keamanan atau margin of safety. Jenjang keamanan ini adalah selisih antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada titik impas. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka ini itu menunjukkan seberapa jauh penjualan bisa turun sebelum perusahaan mulai rugi. Jadi semakin besar nilai margin of safety-nya, berarti posisi perusahaan semakin aman dari resiko kerugian akibat penurunan penjualan. Ini ada rumusnya, yaitu MOS sama dengan penjualan menurut anggaran dikurang penjualan pada BEP dibagi penjualan menurut anggaran dikali 100%. Contohnya itu biaya tetap total itu 2 juta, biaya variabel per unitnya itu 1.500.000, harga jual per unitnya 3.000, kapasitas anggarannya itu 2.000 unit. Anggaran penjualannya itu kita bisa mencari dari 2.000 unit dikali 3.000 dapatlah 6 juta. Nah, kita mencari BEP-nya dulu, yaitu 2 juta dibagi 1 dikurang 1.500 dibagi 3.000 dapatlah 4 juta. Kemudian kita bisa mencari margin of safety-nya itu 6 juta dikurang 4 juta dibagi 6 juta dikali 100.000 sama dengan dikali 100% sama dengan 33,30%. Nah, kesimpulannya dari presentasi kami ini ialah analisis biaya volume laba memberikan gambaran mengenai hubungan antara biaya volume penjualan dan laba untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Break-even point dihitung untuk mengetahui batas minimal penjualan agar perusahaan tidak mengalami rugi, baik dengan pendekatan, persamaan, maupun kontribusi margin. Metode full costing dan direct costing menunjukkan bahwa direct costing lebih relevan untuk menganalisis manajerial karena menonjolkan kontribusi margin, sedangkan full costing lebih sesuai untuk pelaporan eksternal. Secara keseluruhan, analisis biaya volume dan laba itu bermanfaat sebagai dasar perencanaan laba, evaluasi biaya, penetapan harga jual, dan perencanaan strategi operasional perusahaan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Najwa Azahra. Dengan berakhirnya materi dari Najwa Azahra, maka berakhir juga presentasi kami terkait analisis biaya volume dan juga laba. Untuk kesalahan kata dan tutur bahasa kami mohon maaf, dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.